guys, dan selamat datang pada video kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu cybercrime atau kejahatan dunia maya. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan dunia maya menjadi ancaman yang semakin nyata. Banyak orang tidak menyadari bahwa aktivitas online kita sehari-hari dapat menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan. Jadi, bagaimana cybercrime ini terjadi dan bagaimana cara kita melindungi diri dari ancamannya? Mari kita bahas lebih dalam. Let's go! Oke, yang pertama, apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan dunia maya merujuk pada segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet atau perangkat teknologi digital. Kejahatan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari peretasan, akun pribadi, penipuan online, hingga distribusi malware yang bisa merusak perangkat kita. Cybercrime ini tidak mengenal batas karena internet dapat menghubungkan siapa saja dari berbagai belahan dunia. Pelaku kejahatan dunia maya dapat menyerang individu, perusahaan, seperti lembaga pemerintahan atau dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan memahami jenis-jenisnya. Mari kita bahas beberapa jenis cybercrime yang sering terjadi di dunia maya. Yang pertama, ada peretasan atau hacking. Salah satu jenis cybercrime yang paling sering terdengar adalah hacking. Para peretas atau hacker berusaha mengakses sistem atau jaringan yang tidak sah untuk mengambil data penting atau merusak sistem. Contohnya adalah peretasan akun media sosial, perbankan online, atau bahkan situs web besar. Dengan kemampuan teknis yang tinggi, hacker dengan mengakses informasi sensitif seperti data pribadi, kata sandi, atau informasi finansial lainnya. Yang kedua, ada penipuan online atau online fraud. Penipuan online bisa datang dalam berbagai bentuk, misalnya nih ya, melalui email phishing, di mana pelaku mengirimkan pesan yang tampaknya berasal dari sumber yang terpercaya, seperti bank atau platform e-commerce untuk meminta informasi pribadi atau data kartu kredit. Penipuan lainnya termasuk penjualan barang palsu atau fiktif di situs belanja online. Yang ketiga, ada pencurian identitas. Pencurian identitas terjadi ketika pelaku kejahatan mendapatkan informasi pribadi seseorang seperti nomor KTP, nomor rekening bank, atau data pribadi lainnya dan menggunakannya untuk tujuan jahat seperti melakukan transaksi ilegal atau membuka akun baru atas nama korban. Yang keempat, ada ransomware, yaitu jenis malware yang mengunci data atau sistem komputer korban dan menuntut tebusan untuk mengembalikannya. Serangan ini sering menargetkan perusahaan besar seperti rumah sakit atau lembaga pemerintah yang memiliki data sensitif dan berharga. Jika korban tidak membayar tebusan, data mereka bisa hilang atau tersebar ke publik. Jadi harus dibayar tebusannya dong. Yang kelima, ada perdagangan ilegal. Selain itu, cybercrime juga mencakup perdagangan barang ilegal seperti narkoba senjata hingga perdagangan manusia yang dilakukan melalui platform online. Pelaku menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka dan melakukan transaksi secara anonim. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak cybercrime. Apa itu dampak-dampak dari cybercrime? Dampak dari cybercrime sangat besar, baik bagi individu, perusahaan, maupun negara. Mari kita lihat beberapa dampaknya. Yang pertama, ada kerugian material. Para pelaku cybercrime sering menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Misalnya, serangan ransomware dapat memaksa perusahaan untuk membayar tebusan yang sangat tinggi. Atau jika data perusahaan dicuri, itu bisa merusak reputasi dan mengakibatkan kerugian lebih lanjut. Oke, yang kedua, kerusakan reputasi. Selain kerugian finansial,
Dampak dari cybercrime juga bisa merusak reputasi seseorang loh. Misalnya kayak data pribadi yang bocor atau peretasan akun media sosial dapat merusak citra publik atau publik seseorang atau organisasi. Selanjutnya ada risiko keamanan pribadi bagi individu. Cybercrime dapat berakibat pada pencurian identitas yang bisa berujung pada penyalahgunaan data pribadi yang dapat dilakukan untuk melakukan penipuan atau pencurian finansial. Untuk efek psikologis korban cybercrime juga sering mengalami efek psikologis yang signifikan. Mereka mungkin merasa cemas atau tertekan akibat pencurian data pribadi atau penipuan yang mereka alami. Banyak korban yang merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus melapor kemana atau bagaimana untuk mengembalikan kerugian mereka. Namun, bagaimana pencegahan cybercrime ini? Oke, kita bahas lebih lanjut. Bagaimana cara kita melindungi diri dari cybercrime? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Yang pertama, penggunaan kata sandi yang kuat adalah salah satu cara paling sederhana untuk melindungi akun online kita dengan menggunakan kata sandi yang sangat kuat dan unik. Hindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau nama hewan peliharaan. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuatnya lebih kuat. Oke, yang kedua, pembaruan perangkat lunak. Pembaruan perangkat lunak ini harus secara rutin. Pastikan perangkat lunak dan aplikasi di perangkat kita itu selalu diperbarui. Pembaruan ini seringkali berisi perbaikan untuk celah keamanan yang ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, waspada terhadap phishing. Jangan mudah tergoda dengan email atau pesan yang mencurigakan. Jika kita menerima pesan yang meminta informasi pribadi atau pembayaran yang tidak kita harapkan, pastikan untuk memeriksa keaslian pengirimnya. Selanjutnya, menggunakan antivirus dan firewall. Pasang program antivirus yang dapat membantu melindungi perangkat kita dari malware dan virus. Selain itu, gunakan firewall untuk memblokir akses yang tidak sah ke jaringan kita. Selanjutnya, perlindungan data pribadi. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi di internet. Selalu pastikan bahwa situs yang kita kunjungi aman dan memiliki sertifikat SSL dengan URL yang dimulai dengan HTTPS. Selanjutnya ada kolaborasi global. Bagaimana menghadapi ancaman cybercrime yang semakin canggih? Kolaborasi antara negara, perusahaan, dan juga masyarakat menjadi sangat penting. Kejahatan dunia maya seringkali melibatkan pelaku yang berada di luar negeri sehingga penanganannya memerlukan kerjasama internasional. Banyak negara kini memiliki unit khusus untuk menangani cybercrime dan bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memburu pelaku kejahatan dunia maya. Selain itu, perusahaan teknologi dan lembaga keamanan juga harus terus meningkatkan sistem perlindungan data dan keamanan jaringan. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data dapat membantu mendeteksi pola yang mencurigakan dan mencegah serangan lebih awal. Jadi, kesimpulan untuk pembahasan kali ini, cybercrime itu yaitu kejahatan dunia maya memang menjadi ancaman yang sangat nyata dan terus berkembang. Untuk melindungi diri, kita perlu lebih berhati-hati dalam beraktivitas di dunia digital dan selalu mengikuti perkembangan terkait keamanan siber. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi resiko menjadi korban cybercrime.
Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.